Dalam sebuah relationship lahir suatu kebutuhan di sana. Saya bicara relationship di sini adalah hubungan antara pria dengan wanita as a spouse, sebagai pasangan. Lahirnya suatu kebutuhan itu adalah konsekuensi dari relationship. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan untuk dicintai. Kebutuhan untuk dicintai adalah konsekuensi dari sebuah hubungan, bukan konsekuensi dari kualitas cinta. Sekali lagi, bukan konsekuensi dari sebuah kualitas cinta. Karena bagi saya, relationship harus berada di belakang cinta, menjadi bayang-bayang cinta. Relationship tidak boleh ada di depan cinta. Tidak boleh. Ketika relationship ada di depan cinta, maka yang terjadi antara dua insan seringkali adalah konflik. Karena pada prinsipnya relationship berbeda dengan cinta. Bahkan saya bilang saling bertolak belakang. Relationship menuntut form, menuntut bentuk, sementara cinta itu formless. Paham maksud saya? Ayo jadi suami istri, ayo jadi pacar, ayo, dan lain-lain. Sementara cinta tidak menuntut bentuk apapun. Relationship selalu mengikat dengan sebuah bond, sebuah aturan, sebuah rule, sebuah hak, kewajiban, dan lain-lain. Sementara cinta tidak bisa diikat dengan bentuk apapun. Tidak bisa dibajukan. Ketika Anda bicara hak, kewajiban, keharusan, aturan, do and don't, itu relationship. Sementara cinta tidak ada do and don't. Tidak ada hak, tidak ada kewajiban. Semua berjalan mengalir. Semua berjalan dengan kejernihan, dengan kemurnian. Relationship sangat rigid. Cinta sangat fleksibel. Relationship mengikat. Cinta memerdekakan. Cinta membebaskan. Kamu harus melakukan A, melakukan B. Kamu harus memberikanku A, harus memberikanku B. Sementara cinta hanya ada semangat untuk memberikan kebahagiaan, bukan menuntut kebutuhan akan dicintai. Tidak ada. Karena seseorang yang sudah memiliki kualitas cinta hanya seseorang yang sudah full. Sudah full. Kalau seseorang itu tidak full, dia akan selalu menuntut kebutuhan untuk dicintai, untuk diperhatikan,
untuk dipenuhi hasrat-hasratnya. Namun jika seseorang sudah full, dia tidak akan pernah menuntut apapun dengan siapapun termasuk pasangannya. Oleh karena itu saya selalu bicara, Anda boleh wajar karena adat, karena society, Anda menikah, Anda berpacaran, Anda berkomitmen dengan siapapun. Tapi jangan jadikan relasi Anda antara satu insan dengan insan lain menjadi relasi yang rigid, yang kaku. Biarkan relasi itu menjadi wadah untuk dua orang insan itu saling belajar, bersekolah. Saya bicara banyak kepada anak-anak bahwa rumah tangga adalah sekolah. Sekolah yang terbaik. Di sini adalah momen di mana kesadaran Anda bisa tumbuh ketika Anda berguru kepada suami Anda dan suami berguru kepada istri Anda. Saling belajar. Dan di sini tempat di mana kalian Anda ini memahami apa yang mengikat, apa yang memerdekakan, apa yang membuat menderita, apa yang membuat bahagia. Apa itu hasrat? Apa itu kebutuhan? Jadi, apa itu keinginan? Apa itu kebutuhan? Jadi, bagi saya, ketika orang berpendapat, oh, tidak bisa juga, saya mau tercerahkan, saya tidak usah menikahlah. Karena menikah itu keterikatan, pacaran itu keterikatan, sudah tidak usah menikah. Tidak juga. Justru dalam pernikahan kita bisa diberikan kesempatan untuk belajar. Tetapi kesempatan belajar ini seringkali tidak bisa dipahami oleh manusia-manusia yang terikat dalam relationship. Karena apa? Karena mereka terlibat dalam form, bentuk, keterikatan, aturan yang menurut mereka itu harus terjadi, bahwa seseorang harus melakukan A, tidak boleh melakukan B, dan akhirnya apa? Dua insan saling terpenjara dalam rumah tangga. Kebanyakan begitu. Pada prinsipnya, sekali lagi, cinta harus berada di depan relationship. Biarkan relationship itu menjadi bayang-bayang. Tetapi kebanyakan terbalik. Relationship itu menjadi aktornya. Cinta menjadi bayang-bayangnya. Rumah tangga yang harusnya menjadi sekolah justru menjadi perusahaan. Anda membuat istri Anda menjadi sex machine, dan Anda membuat suami Anda menjadi money machine. Itu terjadi.
Namun ketika Anda sudah mencapai kualitas cinta, tidak ada lagi saya butuh dicintai, saya butuh diperhatikan, saya butuh A, saya butuh B. Tidak. Orang yang punya cinta hanya orang yang sudah full. Orang yang belum full, insan yang belum full, dia hanya menuntut untuk selalu mendapatkan sesuatu. Tapi orang yang sudah full, dia akan selalu memberi, bersemangat untuk memberi, bergerak untuk semata-mata bakti, give, menjadi giver. Ada sebuah kekeliruan di sini yang harus dipahami. Yang pertama adalah kekeliruan ini sering menjadi konflik dalam rumah tangga, dalam hubungan. Yaitu kita berusaha untuk membentuk seseorang sesuai dengan apa yang kita mau. Kita berusaha untuk mengatur, menjadikan, membentuk seseorang seperti yang kita inginkan, seperti yang apa yang ada di dalam kepala kita. And that's impossible. Dan ketika itu Anda lakukan, Anda sedang berperang dengan kodrat alami manusia yang ingin merdeka, yang ingin bebas. Bahwa kodrat alami manusia adalah ingin merdeka, ingin bebas. Mungkin di awal-awal ya itu terjadi dengan maksud saya tidak ada masalah. For a short while ya, it works. Just for a short while. Tapi lama-kelamaan itu tidak akan bekerja. Ketika kamu menyuapi pasanganmu dengan hal-hal yang dia sukai, istrimu suka apa, suamimu suka apa, kamu berikan supaya dia betah di rumah. Suamimu suka masakan apa, kamu berikan, dan lain. Kamu tahan dia, kamu atur dia untuk sementara waktu. Tapi kodrat seseorang untuk merdeka, untuk bebas, tidak akan bisa kamu tahan lama-lama. Lalu kita harus membebaskan segala sesuatunya, Bah. Bebaskan diri Anda sendiri dulu dari hasrat-hasrat yang membelenggu. Kalau Anda bebas, Anda akan full. Kalau Anda tidak terikat hasrat, maka Anda pun tidak akan mengikat orang lain. Ini prinsipnya. Kalau Anda tidak terikat oleh hasrat Anda sendiri, maka Anda pun tidak akan mengikat orang lain. Karena kenapa Anda mengikat orang lain? Karena Anda terikat oleh hasrat Anda sendiri. Jadi relationship bukan tentang I love you baby, I miss you, bukan. Tapi tentang aku ternyata sangat mencintai diriku sendiri sebegitunya.
cinta yang uh, paham ya, cinta yang tanda kutip loh, mencintai aku, mencintai hasratku. Sebenarnya kepedulian itu timbul karena kamu betul-betul terjerat oleh hasratmu. Hasrat untuk memiliki, hasrat untuk terpuaskan, hasrat untuk menjadi istri yang wah, menjadi suami yang wah. Sekali lagi, Anda tidak bisa membentuk seseorang sesuai seperti apa yang Anda mau, karena itu bertentangan dengan kodrat alami manusia yang ingin bebas menjadi dirinya sendiri. Pertama-tama mungkin it works, but lama-lama kelamaan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pola rigid ini akan hancur. Karena cinta itu fleksibel, mengalir. Relationship itu pasti rigid, pasti penuh aturan, pasti penuh penekanan. Sementara cinta tidak ada penekanan, tidak ada kerigitan di situ, kekakuan di situ, tidak ada. Jadi jangan jadikan relationship ini sebagai wadah untuk bertransaksi seperti di pasar. Aku sudah memberi apa yang bisa kamu berikan kembali. Aku sudah give and aku bisa take apa dari kamu, bisa get apa dari kamu. Itu bertransaksi, itu bukan bercinta, tapi bertransaksi di situ. Jadi kualitas cinta hanya how to give. Namun itu akan sulit kalau Anda tidak menjadi orang yang sudah full. Orang yang sudah full adalah orang yang tidak mampu untuk diikat oleh apapun, dibelenggu oleh apapun. Belenggu kehilangan, belenggu hasrat apapun, tidak ada, termasuk kehilangan. Dia akan bahagia melihat seorang lain bahagia. Dia akan selalu bersemangat untuk memberi. Dan dia paham bahwa semakin kamu mengikat, memenjarakan, menggenggam erat seseorang, maka semakin pasangan Anda akan punya daya untuk bebas, daya untuk selalu saya ingin merdeka. Jadi ketika kamu mengalir, melepas,
Kemudian kamu memahami bahwa apapun yang terjadi adalah sebagaimana adanya manusia. Anda harus melihat begitu aja. Sebagaimana adanya manusia. Jadi Anda tidak akan pernah terjebak dalam dualitas jelek, buruk, kemudian boleh dan tidak boleh, kemudian pantas dan tidak pantas. Lakukan saja apapun yang kamu mau lakukan, sayang. Anda bicara pada suami Anda nih, lakukan apapun yang mau Anda lakukan. Mau Anda tidak pulang 3 hari, mau Anda pergi dengan perempuan lain, lakukan. Kamu tahu, seorang laki-laki akan kembali kepada wanita yang mempunyai kualitas seperti itu. Yes. Tapi nyatanya tidak balik-balik, bah, dia tetap sama sana. Tetap nyangkut di kuntilanak yang lain, bah. Tunggu, waktunya akan tiba ketika Anda betul-betul ikhlas, Anda betul-betul punya semangat cinta, hanya memberi kebebasan. Dia akan kembali kepada Anda. Suami Anda akan kembali kepada Anda. Karena apa? Tidak ada wanita yang bisa memberikan kebebasan seperti Anda memberikan kebebasan. Dan dia akan berpikir, dia akan merasakan hanya dengan Anda lah dia mendapatkan energi kebebasan. Hanya dengan Anda. Bagaimana mengatasi kecemburuan badan dan lain-lain. Di gondol kuntilanak lain Anda cemburu. Bagi saya simple. Kecemburuan hanya milik orang yang tidak yakin bahwa dia sudah memberikan yang terbaik. Kalau Anda yakin bahwa Anda sudah memberikan yang terbaik untuk pasangan Anda, seharusnya Anda tidak takut cemburu. Kecemburuan hanya milik mediocre, milik orang lemah, milik orang yang tidak jantan dan tidak berwibawa dan tidak anggun. Sekali lagi, orang yang cemburu adalah orang yang lemah. Orang yang cemburu adalah orang yang dia secara tidak sadar, ya, secara tidak langsung menyadari bahwa dia tidak yakin akan dirinya sendiri, bahwa dirinya sudah memberikan yang terbaik. Kalau seseorang sudah yakin bahwa dia sudah memberikan yang terbaik, tidak akan ada rasa cemburu. Jadi, ketika Anda tahu bahwa relationship semata-mata hanya
menjadi wadah Anda untuk loncat dari dualitas menuju keutuhan singularitas spiritual itu, keutuhan dalam berspiritual. Seperti Anda tahu bahwa Anda harus masuk menyelam ke dalam samudra, namun Anda harus mengalami dulu bagaimana terombang-ambing dalam ombak. Anda tahu apa itu bebas kalau Anda sudah mengalami bagaimana rasanya terikat. Anda hanya tahu bahagianya merdeka kalau Anda pernah terbelenggu dalam ketidakmerdekaan. Jadi relationship dan cinta memang berbeda dan bertolak belakang. Tetapi kita tidak bisa pisahkan. Dalam relationship Anda bisa belajar cinta. Sekali lagi, dalam menjalani relationship Anda bisa belajar cinta. Dalam rumah tangga Anda bisa mendapatkan sebuah kualitas cinta. Tapi pilihan Anda. Apakah sekolah yang namanya rumah tangga ini rumah tangga ini mau dijadikan sekolah atau mau dijadikan perusahaan seperti model perusahaan atau model apa nih? Dagang di pasar. Itu bergantung kepada Anda. Tapi kalau yang namanya rumah tangga atau relasi ini dijadikan sebagai sekolah, Anda jadikan istri Anda guru. Istri jadikan Anda suami, Anda guru juga. Maka saya yakin form menjadi formless, bond menjadi bondless karena cinta. Relationship menciptakan bond, tapi ketika Anda belajar, bond itu menjadi bondless. Relationship itu mengikat, tapi ketika Anda belajar, Anda menjadi saling memerdekakan. Apalagi relationship itu menuntut form, tapi begitu Anda belajar, cinta itu menjadi formless. Tidak ada lagi. Relationship saling dependent, tapi begitu Anda sudah mengetahui kualitas cinta, Anda akan mendorong segala sesuatunya menjadi independen. Independen. Anda tidak boleh bergantung kepada satu yang namanya hasrat. Ketika Anda sangat bergantung kepada kebutuhan, keinginan yang sifatnya badaniah, kebutuhan seks, kebutuhan materi, kebutuhan, maka cinta hanya akan menjadi bayang-bayang. Selalu akan menjadi bayang-bayang. Renungkan.